Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023. Dalam program Mimbar Gemar bersama dengan saya, Pendeta Markus Indrianto. Saya diberkati pagi hari ini sebagaimana jadwal pembacaan kita, berkat yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 yang menjadi nats pembacaan kita. Tapi nanti pembahasan ayat pertama sampai ayat yang ke-11 dalam pembacaan Lukas pasal yang ke-6. Saya akan bacakan dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-5 menjadi nats pembacaan kita. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saya ulangi sekali lagi. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia ini menunjuk kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini satu penekanan yang sangat luar biasa dari Yesus. Kalau kita berbicara tentang hari Sabat, tentunya kita tidak akan pernah melupakan kata Sabat ini muncul pertama kali di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua. Di sana dikisahkan bagaimana Sabat yang pertama yang Allah sendiri tetapkan, ya kan? Dikisahkan dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketiga demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sabat mempunyai arti perhentian. Bagaimana di dalam Kejadian pasal 2 dikisahkan, ditulis setelah Yesus selesai melakukan pekerjaan penciptaan mulai hari pertama sampai hari yang ke-6. Kemudian hari ke-7 Allah berhenti. Alkitab mencatat dengan jelas, Allah berhenti dari segala pekerjaannya itu. Bukan hanya Allah berhenti, kemudian Allah memberkati dan menguduskan hari perhentian itu, hari Sabat itu, hari ke-7 itu. Berarti kalau kita berbicara tentang Sabat adalah hari yang Tuhan tetapkan sendiri sebagai hari perhentian. Yang kedua, kemudian perintah itu, ketetapan itu muncul kembali. Dinyatakan Tuhan kepada Musa ketika Allah menyampaikan 10 titah, 10 perintah Allah. Dan pada butir yang keempat, yang dicatat dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai yang ke-11, di sana diulangi, ditekankan lagi, disinggung tentang hari Sabat, hari perhentian. Saya bacakan.
Dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 mulai sampai yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kalau kita lihat dalam Kejadian, Allah menetapkan permulaan Sabat, yaitu ketika Allah berhenti setelah pekerjaan penciptaan pada hari yang ke-7. Dan kemudian Allah memberikan ketetapan ini sebagai satu perintah kepada umatnya, orang-orang percaya. Khususnya konteks ini masih dalam perjanjian lama. Bagaimana bangsa Israel harus berhenti dari segala pekerjaannya, karena mereka telah bekerja mulai hari pertama sampai yang ke-6, dan hari yang ke-7 tidak boleh lagi melakukan pekerjaan. Dan hari yang ke-7 adalah hari yang diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Dan ini menjadi satu ketetapan yang begitu sungguh-sungguh diperhatikan oleh bangsa Israel. Ini menjadi hukum yang keempat dari 10 perintah Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan ini mereka memandang begitu sakral hari Sabat, sehingga mereka tidak berani melanggar hari Sabat. Mereka menguduskannya. Bahkan kemudian ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menambahi peraturan-peraturan di dalam hukum yang keempat ini. Lebih kurang ada 39 peraturan-peraturan tambahan, dan tanpa disadari peraturan-peraturan itu akhirnya menjebak mereka, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena apa? Peraturan-peraturan itu peraturan yang secara manusiawi, aturan-aturan manusia, yang akhirnya aturan-aturan itu mengkaburkan esensi dan substansi hari Sabat itu sendiri. Dan ini yang ditentang oleh Tuhan. Tuhan tidak meniadakan hukum hari Sabat itu, tapi Tuhan menentang peraturan-peraturan tambahan yang dibuat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang akhirnya menjebak mereka, termasuk bangsa Israel, dalam seremonial belaka, kehilangan substansi dan esensi dari hari Sabat itu sendiri. Dan ini menjadi tradisi yang turun-menurun. Dan kemudian ini yang dikritik, ini yang disoroti Tuhan. Sehingga sampai Tuhan akhirnya menyatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan akan hari Sabat. Maksudnya apa? Tuhan ingin mengembalikan esensi dan substansi dari
hari Sabat itu sendiri. Bukan peraturan pernik-pernik peraturan yang jelimet itu, yang tidak boleh memakai, salah satunya ini, topi yang besar, karena itu berat, itu berarti sudah bekerja, tidak boleh pakai sandal sepatu yang berat, tidak boleh meludah, karena ketika meludah di pasir, ludahnya itu akhirnya kemudian menggumpalkan pasir itu artinya sudah bekerja. Sampai peraturan-peraturan tambahan sebenarnya menghilangkan esensi dan substansi dari Sabat itu sendiri. Dan ini yang Tuhan soroti di dalam pembacaan kita, Lukas pasal yang ke-6. Dan ini juga disinggung di dalam Injil yang lain, Matius dan Markus, tentang Anak Manusia adalah Tuhan akan hari Sabat. Artinya apa? Yesus berkuasa, Yesus berdaulat, Yesus mempunyai otoritas akan hari Sabat, karena Yesus adalah Allah yang menciptakan hari Sabat itu sendiri. Dan yang kedua, Yesus ingin mengembalikan esensi dan substansi hari Sabat, yaitu hari perhentian dari segala pekerjaan dan aktivitas kita selama 6 hari. Kemudian kita mengkhususkan diri, pikiran, tenaga, waktu kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah, ini sebenarnya esensi dan substansi rest, beristirahat dari segala kesibukan, dari segala aktivitas fisik. Kemudian kita bisa fokus, kita bisa konsentrasi, kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan penuh penghayatan, kekusukan, rasa syukur, rasa terima kasih buat penyertaan berkat campur tangan Tuhan selama 6 hari bekerja. Dan kemudian kita mengkhususkan diri kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah dengan penuh rasa syukur, rasa kagum, rasa hormat, rasa terima kasih kepada Tuhan. Sehingga di dalam perjanjian baru kembali Sabat ditekankan oleh Tuhan, tetapi dalam konsep pengertian yang jauh berbeda. Yesus adalah tempat perhentian bagi orang-orang percaya. Sebab Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan hari Sabat Yesus nyatakan diberikan untuk kebaikan manusia. Makanya dalam Markus pasal 2 ayat 27 dan 28 dikatakan bahwa Sabat itu untuk manusia. Artinya Sabat itu diberikan untuk kebaikan manusia, bukan manusia untuk Sabat. Artinya Sabat, hari perhentian itu, rest itu diberikan untuk kebaikan manusia. Secara fisik beristirahat dari segala aktivitas pekerjaan, secara fisik rest, beristirahat, dan kemudian fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu ada dua sisi Sabat ini. Secara korporat bersama-sama dilakukan oleh setiap orang percaya pada hari Minggu. Itu dalam konsep perjanjian baru. Mengapa terjadi pergeseran? Dari Sabat konsep perjanjian lama, ya kan? Sabtu kemudian bergeser kepada Minggu, karena Sabat dalam perjanjian baru juga dihubungkan hari kemenangan, pasca karya, kematian, penebusan, dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kita tahu bersama bagaimana Yesus, dia mati untuk menanggung dosa kita.
menguduskan dan menyucikan kita, menebus kita. Dan kemudian dia mati pada hari yang ketiga, yaitu hari Minggu. Dia bangkit, menyatakan kemenangannya. Dan setelah kebangkitannya itu, Yesus berhenti dari karya keselamatannya. Dan dinyatakan oleh Alkitab bahwa sekarang Yesus dipermuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menanti. Nah, menanti ini adalah berbicara sabat perhentian bagi Yesus sampai janji Allah Bapa digenapi atasnya. Segala musuh-musuhnya akan ditaklukkan di bawah kakinya. Itu dicatat dalam Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 13. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Yesus Tuhan atas hari Sabat. Sebab dia telah menyelesaikan pekerjaan penebusan itu. Ketika dia datang ke dunia, mati terkutuk di kayu salib untuk menanggung segala dosa pelanggaran kita, menyucikan, menguduskan kita, dan mengampuni, membenarkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kemudian pada hari ketiga dia bangkit dalam kemenangan yang besar. Sehingga Sabat ini juga berbicara bukan hanya waktu perhentian, tapi juga waktu kita merayakan kemenangan atas karya Kristus di kayu salib terhadap dosa, kuasa maut, dan kuasa kematian. Sehingga konsep Sabat dalam perjanjian baru bergeser kepada hari Minggu, hari kemenangan, di mana kita hari Minggu harus berhenti dari segala pekerjaan kita, berhenti dari segala kesibukan kita untuk kita datang kepada Tuhan bersama-sama keluarga, istri, anak-anak, semua anggota keluarga yang ada datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, menaikkan rasa syukur, terima kasih kita dan penyembahan kita, pujian pengagungan kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas hari Sabat, yang adalah Tuhan tempat perhentian kita. Haleluya. Dan Ibrani berkata 10:25, janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Jangan engkau meninggalkan hari Sabatmu, hari tempat di mana kita berhenti dari segala aktivitas kesibukan dan kemudian kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, rasa terima kasih untuk merayakan kemenangan, kebangkitan Tuhan atas karyanya di kayu salib menebus kita. Itulah makna Sabat yang sesungguhnya. Secara korporat, bersama-sama di gereja, di rumah Tuhan. Tetapi secara personal, Sabat itu juga berbicara Yesus sebagai tempat perhentian kita. Bukan semata-mata hari Minggu, tetapi dari hari ke hari. Yesus adalah tempat perhentian kita. Tempat di mana kita rest, tempat di mana kita dipulihkan, tempat di mana kita dibaharui kembali kekuatan hidup kita, semangat hati dan rohani kita untuk kita kuat kembali menghadapi hari-hari yang baru di dalam Tuhan. Makanya di dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Ini juga ada makna Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, hari perhentian kita dari tiap hari, tiap waktu. Kita perlu Yesus sebagai tempat perhentian yang menyegarkan, yang memulihkan, yang memperbaharui hati kita.
ketika hati kita letih, lesu, dan beban berat. Yang memperbarui semangat kita ketika semangat kita sudah loyo, semangat kita sudah, kekuatan kita sudah habis. Datang kepada Tuhan. Di sanalah engkau akan dibaharui dan dipulihkan. Haleluya. Itu bagian yang pertama. Semuanya berhubungan Sabat Tuhan atas hari Sabat berhubungan dengan kasih kita kepada Allah. Tetapi Sabat juga mengingatkan kita bagaimana kita juga menyatakan kasih kita kepada sesama manusia pada saat hari perhentian itu. Makanya dalam Lukas pasal 6 ayat 6 dan 11 dinyatakan bagaimana Yesus pada hari Sabat dia menyembuhkan orang yang mengalami sakit, lumpuh sebagian, stroke. Tapi Yesus tahu Sabat itu juga berbicara wujud kasih kepada sesama, horizontal. Sabat adalah waktu yang terbaik untuk kita bukan hanya berhenti, rest di hadirat Tuhan, rest di hadapan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Sabat juga berbicara adalah waktu yang terbaik untuk kita menyatakan kasih kita seorang kepada yang lain, saling menolong, saling membantu, saling menghargai, saling melayani satu dengan yang lain, berbuat baik. Itulah wujud Sabat secara horizontal yang Tuhan ajarkan. Tuhan menyoroti Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pada hari Sabat, manakah menurut kamu diperbolehkan berbuat baik menolong orang atau berbuat jahat? Menolong orang itu bagian perbuatan baik. Tapi mengapa dilarang oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat? Padahal Tuhan nyatakan pada mereka, kalau ada dombamu yang terperosok ke jurang pada hari Sabat, bukankah kamu menolong? Bukankah kamu mengambil domba itu? Bukankah manusia lebih berharga dari domba, dari binatang? Artinya apa? Tuhan menekankan nilai yang kedua pada hari Sabat, yaitu waktu dan kesempatan kita untuk menyatakan kasih, perbuatan baik, pelayanan kita seorang kepada yang lain. Dan di dalam gereja adalah waktu dan kesempatan, wadah yang diberikan untuk kita saling melayani satu dengan yang lain, menyatakan kasih, menyatakan perbuatan baik kepada saudara-saudara seiman. Lengkaplah apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Biar renungan pagi hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa sebelum kita melakukan aktivitas pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat pesan Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami tentang kebenaran yang luar biasa tentang Sabat, hari perhentian, hari peristirahatan yang Tuhan sendiri telah tetapkan dari kejadian pekerjaan penciptaan Allah selama 6 hari. Kemudian hari ke-7 Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Dan hari ke-7 diberkati, dikuduskan sebagai hari perhentian. Demikian juga kepada bangsa Israel. Tuhan tetapkan hari perhentian, hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah mereka lakukan selama 6 hari. Dan kami bersyukur dalam perjanjian baru, dalam terang kebenaran yang semakin indah luar biasa. Sabat adalah hari perhentian kami dari segala pekerjaan, aktivitas, kegiatan-kegiatan yang ada dalam pekerjaan dan dunia ini. Kami berhenti, kami rest di hadirat Tuhan untuk kami fokus beribadah, memuji, menyembah, melayani Tuhan. Menaikkan rasa syukur akan karya kemenangan Kristus di kayu salib yang sekarang Yesus tengah menanti, berhenti dari segala pekerjaannya dan menanti Allah Bapa menaklukkan musuh-musuhnya di bawah kakinya.
Dan juga hari Sabat adalah hari waktu yang tepat untuk kami saling menyatakan kasih satu dengan yang lain, melayani dalam perbuatan baik satu dengan yang lain. Karena itu yang Tuhan rindukan. Sehingga nyatalah Yesus Kristus Tuhan atas hari Sabat, hari perhentian. Dan Yesus jugalah pribadi Sabat itu, yang di dalamnya kami boleh berhenti, rest, kami dipulihkan dari segala keletihan, kecapean kami. Semangat kami dipulihkan, kekuatan kami dipulihkan, kerohanian kami dipulihkan. Dan kami akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang survive, yang bertumbuh, yang dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah namamu. Berkat memohonkan untuk kami semua pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kegiatan hari ini, berkati, pimpin, dan buat berhasil. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.